Dadang lagi sakit malah diledekin. Iya mak, kualat. Abis ngebohongin emak, Kang Dadang langsung jatuh mak. Tapi cuma beset-beset aja mak. Bohongin? Itu ngebohongin di situ tadi mak. Lagian kamu, Mas Suha dibawa-bawa, sudah tua dibohongin pula. Kualat kamu. Habisnya kalau nggak Mas Suha yang telepon kan kalian nggak bakal ke rumah saya, nggak bakal percaya. Makanya Kang Dadang jangan suka bohong. Orang susah percaya. Kamu doi, giliran nasehatin saya aja ngomongnya bener. Tumben terang. Mudah-mudahan seterusnya nya. Amin. Amin ya Allah. Ceng. Kan emang masih terang, Ceng. Ini kan masih siang. Hati-hati. Papa. Jangan nangis sayang, jangan nangis. Dah ya, sekarang kita tunggu di rumah Om Aceng aja ya. Yuk. Debbie duduk sini ya. Ayo nak. Nah. Mudah-mudahan papa nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kakinya cuma terkilir aja. Iya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, motornya boleh Tatang cuciin? Ya Allah, kenapa kamu jadi begini sih, Tang? Kapan sembuhnya? Boleh ya, Mak. Kalau emak punya uang banyak, emak beliin kamu motor. Tatang cuciin ya, Mak. Cuci deh. Makasih, Mak. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apa? Nggak apa-apa, Mak. Cuman keseleo aja sama baret-baret dikit. Jatuh tadi. Dokter bilang apa? Ya sama, dokter bilang kualat. Aceng, Dadang lagi sakit malah diledekin. Iya mak, kualat. Abis ngebohongin emak, Kang Dadang langsung jatuh mak. Tapi cuma beset-beset aja mak. Bohongin? Itu ngebohongin di situ tadi mak. Debbie, masuk. Dadang! Nek, maafin papa ya, Nek. Mas Suha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam, Doi. Mak, Aceh aku dari dulunya. Iya. Waalaikumsalam. Bapak teh tadi bilang begitu. Dia maunya kita sesekali nginep di sana. Gimana kalau misalnya kita gantian? Gantian gimana? Maksud Asobri, sehari di sini, sehari di sana. Jadi dua-duanya nggak kesepian. Kasihan bapak banyak ngelamun, kelihatannya sedih. Iya boleh. Nanti Dede coba ngomongnya sama emak. Dede. Iya, Mak. Masuk aja, pintunya nggak dikunci. Masuk mak. Sobri, Iya mak. tolong bantu ke depan ya. Barang-barang dari Cidahu sudah datang. Oh, iya mak. Iya mak. Barangnya udah datang, ha?
Yuk. Jadi, si Sobri kapan nikahnya? Kemarin? Oh kemarin? Nggak ngundang-ngundang Pak Ustadz? Saya kan tidak tahu di mana alamat kamu. Iya. Sobrinya di mana sekarang? Di rumah Eros. Oh. Ini ngomong-ngomong ada angin apa kamu ke Ciraus? Saya mau bawa pulang Tuti. Saya mau bawa balik ke Jakarta. Tentara Belanda menculik guru dan dokter. Terus Belandanya minta tebusan? Bukan minta tebusan, Fer. Tentara Belanda menculik guru dan dokter supaya rakyat Indonesia tidak sehat dan tidak memiliki pendidikan. Zaman Belanda itu belum ada tebusan, Fer. Iya, Fer. Kalau ada tebusan kan nanti polisi yang nangkep. Zaman penjajahan belum ada polisi, adanya pejuang. Bagus, Kak. Berikutnya? Lalu pejuang bersatu dan menyelamatkan guru dan dokter. Gimana kalau pejuangnya ngeliat tentara Belanda, terus langsung jatuh cinta? Kak Claudia, jangan kayak gitu. Iya, Kak. Ih, kalian mah pada sentimen sama Claudia. Bukannya sentimen, tapi ini teh kita lagi ngomongin pejuang. Kamu teh dari kemarin percintaan mulu. Biar seru, Ward, kayak yang ada di sinetron. Kalau nggak ada percintaan mah, Nggak ada yang mau nonton. Sudah bacanya, Nin? Sudah, Kang. Kang, Pak Yugo Saputra ini teh orang pinter. Iya, saya tahu, Nin. Apa mungkin dia teh percaya sama kita? Dia teh sudah pergi kemana-mana buat memotivasi orang. Bahkan dia teh sudah masuk TV. Ini. Ini yang namanya bisnis sugesti, Nin. Apa kamu tidak belajar dari Pak Ustadz RW? Pak Ustadz RW itu tidak sekolah tinggi, Nin. Pak Ustadz RW itu tidak pernah kemana-mana. Dia mah cuman ke sawah dan ke ladang. Apa ilmu Pak Ustadz RW tinggi? Enggak, Nin. Apa Pak Ustadz RW sekolah tinggi? Enggak. Tapi kenapa? Dari mulai kades sampai bupati percaya sama beliau, nurut sama beliau, cium tangan sama beliau. Itu karena beliau punya rasa percaya diri yang tinggi nih. Kecerdasan itu hanya bisa keluar dari kepala orang-orang yang memiliki kepercayaan diri nih. Kepercayaan diri inilah awal dari sugesti. Meyakinkan Pak Yugo Saputra mah mudah, Nin. Tinggal kamu baca semua kata-kata hebatnya. Nanti kamu kembalikan ke dia. Dan dia akan berpikir bahwa kamu lebih pintar dari dia, Nin. Ingat, Nin. Selama orang masih berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari popularitas setinggi-tingginya, akan mudah dimasukkan sugesti, Nin. Kamu tahu nih, siapa orang yang paling susah disugesti di Ciraos ini? Kang Koswara? Idoy. Karena hidupnya tidak pernah memikirkan materi, nih. Saya harus yakin, Kang. Harus, Nin. Tapi mensugesti orang itu tidak cukup hanya dengan memiliki kepercayaan diri saja. Harus juga punya ilmu, Nin. Kalau kepercayaan diri tidak dibarengi dengan bekal ilmu, itu namanya arogan, Nin. Iya, Kang. Makanya saya harus banyak baca, biar ilmunya bertambah. Sok, baca lagi, Nin. Ayo. Iya, Kang. Hafalin. Terutama kata-kata bijaknya, Nin. Iya, Kang. Kenapa dijemput? Saya lihat Tuti betah ada di sini. Pak Ustadz, Ciraos mah desa kecil. Mau jadi apa anak saya di sini? Dia jadi bisa ngaji. Dia jadi bisa berpakaian muslim. Dia jadi bisa punya tata krama yang baik.
Dan dia bisa jadi bagian dari Ciraos. Saya teh bapaknya. Saya yang lebih kenal Tuti. Jadi saya tahu apa yang lebih baik buat dia. Baik dan buruk itu ukurannya di mana saja sama. Semua orang bisa melihatnya. Apapun budayanya, dimanapun negaranya, apapun adat istiadatnya, apapun agamanya, orang baik ya orang baik, orang tidak baik ya orang tidak baik. Saya teh berhak bawa Tuti kemana saya mau. Saya yang mengerti dia. Saya lebih mengenal dia. Saya yang harus kasih tahu apa yang lebih baik buat dia. Tisna, saya teh pernah punya burung. Setiap pagi saya mandikan, sore saya mandikan. Kalau saya pergi saya bawa, saya tutup sangkarnya dengan kain. Sesekali jari saya masukkan ke dalam sangkar. Dan burung itu menggigit jari saya dengan lembut. Kicauannya sangat luar biasa. Orang secibarengkok takjub. Saya sangat mengenali burung saya. Tapi suatu saat saya lupa menutup sangkarnya. Burung itu pergi dan tidak kembali sampai sekarang. Saya pikir saya mengenali sesuatu. Tapi ternyata saya tidak mengenalinya sama sekali. Dan mulai saat itu saya berjanji untuk tidak mengandani burung. Semua yang terlahir di dunia ini, terlahir dan tercipta untuk menjadi dirinya sendiri. Semua itu harus ditata, diatur. Gak bisa dibiarin bebas begitu aja, mau jadi apa? Kacau dunia. Itulah kesalahan sebagian dari kita. Keindahan itu ingin dimiliki, bukan untuk dinikmati. Pak Ustadz, Tutu masih kecil. Dia belum tahu apa-apa. Saya yang tahu yang terbaik untuk hidupnya. Di rumah kamu di Jakarta mungkin Tuti memang masih kecil. Dan boleh dibilang bisa diibaratkan sebagai rumput yang tumbuh di depan rumah dan tidak berharga. Tapi di sini di Ciraos, Tuti adalah bunga langka yang kalau dia tidak ada, aroma desa ini akan berubah. Kamu mungkin mengerti tentang proyek bangunan, tentang menghitung biaya membangun gedung pencakar langit. Tapi kamu tidak mengenal penghuninya. Membangun manusia itu lebih penting dibanding membangun gedung.